Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Selamat siang waktu Saudi. Salam 24 jam. Barangkali ada teman-teman yang di luar Indonesia. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini bisa diberikan kesempatan untuk berbagi di forum yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih Mas Ripto. Ini Mas Ripto ini saya baru kenal sebenarnya. Dan Masya Allah baru kenal sehari dua hari, kemudian ditawarkan untuk bisa bergabung di forum ini, berbagi bersama Bapak dan Ibu sekalian. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dan saya yakin kita ya, di sini kita bisa menebar hal positif dan kebaikan insya Allah. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, nama saya Abdillah Sahal. Sebagaimana yang tadi sudah dikenalkan oleh Mas Ripto, saya berdomisili di Bekasi, tepatnya tinggal di sebuah pesantren di ujung Kabupaten Bekasi, Pesantren Hidayatun Najah namanya. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah mendengar pesantren tersebut. Kemudian sekarang sedang studi di Universitas Ummul Qura yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk saat ini saya sedang berada di Georgia. Ini di antara tahap saya agar bisa kembali ke Arab Saudi, memilih negara ketiga untuk stay selama 14 hari, lalu melanjutkan baru boleh masuk ke Arab Saudi. Dan ini hari terakhir saya di Georgia, insya Allah besok di jam 10 malam waktu Georgia saya flight ke Jeddah. Mohon doa dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian agar selamat sampai tujuan. Kemudian, Bapak, Ibu sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya akan sekilas memperkenalkan tentang kampus Ummul Qura ini. Jadi sebagaimana yang sudah dilihat di pamflet atau di brosur yang sudah disebarkan, saya merupakan mahasiswa diploma Arabic Institute. Jadi Institut Arabik ya. Jadi khusus belajar bahasa Arab. Jadi program ini adalah program diploma 2 tahun pasca sarjana. Ya, jadi ini sebelum S1 sebenarnya, dan saya pun sebenarnya masih belum lama di kampus ini. Sedikit cerita, mungkin saya pribadi sudah sekarang umur 24 tahun, lulus di tahun 2015 SMA, kemudian saya melanjutkan studi ke Al-Azhar Kairo di 2016 sampai di semester 5 karena satu dan lain hal saya pindah masuk ke Lipia Jakarta yang merupakan cabang dari Universitas Muhammad Ibnu Saud di Riyadh, jurusan Sastra Arab S1. Kemudian di semester 5 saya diterima di kampus Universitas Ummul Qura di Makkah ini. Jadi agak loncat-loncat dari diterima di kampus ini. Merupakan bisa dibilang di antara kampus tertua yang ada di Saudi Arabia dan menempati masuk dalam top 5 universitas terbaik di Arab Saudi. Ya, setelah King Abdul Aziz, King Saud, ya kemudian ada King Fahad. Nah, di urutan kelima itu ada Universitas Ummul Qura Makkah. Halo, kedengaran suara saya? Tes. Maaf, ada gangguan sinyal sepertinya. Kedengaran. Oh, kedengaran nih. Ya, terdengar, Mas. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi Universitas Ummul Qura yang masuk dalam top 5 universitas di Arab Saudi untuk ranking secara dunia, masuk ke dalam 500 universitas terbaik di dunia juga. Untuk region Timur Tengah itu masuk ke dalam ranking 17. Ya, jadi ini sedikit
pengetahuan tentang Ummul Qura. Ummul Qura ini berada di kota Makkah, dan kampus barunya ini dia berada di luar tanah haram ya. Jadi kita di asrama, di kelas itu sudah di luar tanah haram. Pas sekali dengan berbatasan tanah haram, jadi tidak masuk tanah haram. Jadi bagi siapapun yang ingin umroh, ya kita tinggal mengambil mikot dari atau niat umroh dari asrama cukup, karena di luar tanah haram letaknya. Kemudian Universitas Ummul Qura ini di antara universitas yang juga menerima mahasiswa asing, program beasiswa, entah itu beasiswa untuk mahasiswa asing yang tinggal sudah mukim di Arab Saudi ataupun yang tinggal di luar Saudi. Dan di setiap tahunnya Ummul Qura ini hanya menerima sedikit saja dari mahasiswa-mahasiswa asing. Berbeda dengan kampus-kampus lain mungkin ya. Kalau kita mungkin sering mendengar kampus di Arab Saudi itu yang terkenal Universitas Islam Madinah, yang dia setiap tahunnya dari Indonesia sendiri mungkin menerima 300 hingga 400 mahasiswa setiap tahunnya. Dan saya pun termasuk dalam anggota PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi. Data tercatat mahasiswa aktif di Universitas Islam Madinah itu ada 1.300, jadi memang sentralnya di sana. Sementara di Ummul Qura sendiri, data sampai saat ini dari jenjang diploma bahasa sampai S3 itu hanya ada 40 orang Indonesia, mahasiswa dan juga mahasiswi. Jadi sangat-sangat sedikit sekali, per tahunnya itu mungkin hanya diterima 6 atau 5 orang saja setiap tahunnya. Dan masa menunggunya pun Masya Allah sangat-sangat lama gitu, berbeda dengan kampus-kampus lain yang mungkin 1 tahun, 2 tahun. Dan saya pribadi itu menunggu hampir 4 tahun. Saya apply di Ummul Qura itu 2016. Baru turun visa dan lain-lainnya, LOA, itu baru turun di tahun 2019. Iya, kemudian mau berangkat ketika itu COVID, akhirnya tertunda lagi. Jadi Masya Allah, begitu lama penantiannya gitu ya. Makanya kenapa tadi saya dari Al-Azhar ke Lipia kok tiba-tiba ke Ummul Qura. Jadi di Ummul Qura ini sebenarnya saya apply sudah lama sekali. Terus tiba-tiba datang kabar berita gembira ini ketika saya sudah masuk semester 5 di Lipia. Dan ya tentunya setelah meminta pertolongan kepada Allah, istikharah, kemudian meminta pendapat guru, orang tua, kerabat, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan Lipia ini dan melanjutkan studi ke Ummul Qura University. Kemudian di Ummul Qura juga, kalau kita lihat di sini ada beberapa fakultas dan jurusan. Ummul Qura ini termasuk universitas yang saya nilai seimbang, dalam artian jurusan agama dan jurusan umumnya itu seimbang. Mungkin di beberapa kampus lain seperti di King Abdul Aziz, kemudian di King Fahad, King Faisal, KSU, mereka lebih condong ke umum. Ada fakultas agamanya seperti di King Abdul Aziz, di King Saud, ada tetapi sedikit gitu. Ada juga di Madinah, di Qasim, ada fakultas umumnya tapi lebih condong ke agama. Adapun di kampus Ummul Qura ini lebih cenderung seimbang. Jadi agamanya 50%, umumnya pun 50%. Ya, jadi di bidang agama, ya kalau kita lihat di layar, ada Fakultas Syariah dan Studi Keislaman dari mulai S1 sampai S3, ada Fakultas Dakwah dan Usuluddin, kemudian ada Fakultas Bahasa Arab, dan juga ada Fakultas Tarbiyah ini untuk bidang agama. Dan satu lagi ada Diploma Bahasa Arab. Jadi di kampus kami di Ummul Qura, setiap mahasiswa asing yang berasal dari negara-negara yang tidak berbahasa Arab, tidak menggunakan bahasa resmi bahasa Arab, maka mereka wajib mengikuti kelas bahasa. Meskipun orang itu sudah jago bahasa Arab misalnya, tetap dia wajib mengikuti kelas bahasa selama 2 tahun. Iya, selama 2 tahun. Tapi sebenarnya bisa kita melobi ke para dosen untuk diadakan tahdid mustawa atau akselerasi. Kita dites karena di sini 4 semester,
orang yang dites lalu lulus bisa langsung masuk ke semester 3 atau semester 4. Jadi kita bisa memangkas yang tadinya 2 tahun bisa jadi setahun atau hanya setengah tahun saja. Dan seperti saya alhamdulillah bisa langsung masuk ke semester 3. Jadi ini semester terakhir untuk diploma dan selanjutnya akan melanjutkan ke jenjang studi S1. Itu untuk fakultas fakultas agama. Adapun fakultas umumnya banyak sekali dari mulai kedokteran, ya kemudian bahasa Inggris, kemudian pendidikan olahraga dan matematika, sains itu semua juga ada di kampus kami. Ya, akan tetapi memang untuk mahasiswa asing sampai saat ini lebih difokuskan untuk bisa mengambil ilmu agama saja. Meskipun ada beberapa teman ya dari beberapa negara, seperti saya mendapati ada satu orang dari Afrika, setelah masuk di kelas diploma bahasa Arab, lanjut S1, di saat yang lain mungkin lanjut ke studi syariah, usuluddin, dakwah, akidah, dan ternyata dia masuk ke jurusan biologi dan diterima oleh pihak kampus. Jadi seperti itu. Kemudian sekedar informasi lagi tentang kampus kami. Jadi Ummul Qura University ini mahasiswa asingnya itu hanya sekitar 30% saja. Jadi memang didominasi oleh warga lokal, oleh warga Saudi sendiri. Oleh karenanya asrama kami pun sedikit, bahkan asrama yang ada itu tidak cukup menampung seluruh mahasiswa asing. Jadi ada sebagian dari mahasiswa asing itu yang tinggal di luar asrama, dicarikan tempat tinggal oleh kampus, lalu pembayarannya setengah dari kampus, setengah dari uang pribadi. Jadi memang sampai saat ini Ummul Qura ya sangat sedikit lah mahasiswa asingnya. Dan saya termasuk yang memegang akun Instagram PPMI Mekah. Itu banyak sekali pertanyaan kapan buka pendaftaran. Saya sudah daftar tapi kok tidak ada pengumumannya. Jadi memang Ummul Qura ini agak berbeda gitu. Di saat kampus-kampus lain ketika kita mendaftar lalu diberitahu kita diterima atau tidak via email. Iya, atau via web seperti Madinah. Ada web, lalu kita masuk ke web kampus, kemudian ada tempat untuk nama-nama yang keterima dari seluruh negara. Adapun Ummul Qura ini tidak seperti itu gitu. Jadi Ummul Qura ini tidak via email, tidak via web. Jadi gimana cara kita tahu diterima atau enggak? Itu tergantung dengan keaktifan PPMI di sana atau Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Mekah. Jadi rajin-rajin datang ke kantor, ke bagian penerimaan, bertanya ada nggak dari Indonesia yang diterima, ada nggak dari Indonesia yang diterima. Seperti itu. Termasuk saya pun ketika diberitahu saya diterima, itu pun ditelepon oleh pihak PPMI Mekah gitu. Oleh karenanya teman-teman, Bapak Ibu yang memiliki anak yang ingin mendaftar di Ummul Qura, bukannya apa ya, bukan 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 mengajak untuk pesimis, tapi bagi yang mendaftar usahakan ya nomor HP, kemudian email, itu jangan pernah ganti karena nanti dua hal ini yang akan dijadikan acuan oleh kakak-kakak di PPMI atau senior-senior di PPMI Mekah ketika mencari kontak yang diterima. Karena banyak sekali kasus ya di Ummul Qura ini keluar 8 nama, tapi yang berangkat hanya 5 nama. Karena 3 nama tidak ada kontaknya sama sekali gitu. Susah untuk dihubungi. Nomor WhatsApp-nya tidak aktif, emailnya juga sudah tidak aktif. Jadi sama sekali tidak bisa dihubungi gitu. Jadi sekali lagi memang Ummul Qura ini agak berbeda dengan kampus-kampus lain. Jadi menerima mahasiswa asing itu kayak saya sejujurnya kayak mau tak mau gitu. Bahkan penambahan asrama pun sampai saat ini belum ada penambahan asrama, padahal setiap tahunnya ada saja gitu mahasiswa asing yang diterima. Ya. Dan mungkin privilege-nya yang ada di kampus kami dibanding dengan kampus lain, ya. Di kampus kami untuk
peluang lanjut ke S2, S3 itu peluangnya jauh lebih besar ya, karena kuota mahasiswa asing itu lumayan dibuka besar dan mahasiswa asingnya sedikit. Jadi untuk studi S1 lanjut S2 kemudian S3 itu dengan izin Allah insya Allah jauh lebih mudah. Ya kalau mungkin kita mendengar di beberapa kampus seperti saya contohkan yang terkenal di Universitas Islam Madinah, dari S1 ke S2 itu sulitnya Masya Allah. Mereka diberikan kuota setiap fakultas dari setiap negara hanya 2 atau 3 orang. Sementara yang tes itu ratusan bahkan ribuan gitu. Ketika S2 lanjut ke S3 pun begitu. Dan di kampus kami Alhamdulillah untuk studi dari S1 lanjut ke S2 lanjut ke S3 itu insya Allah jalannya lebih terbuka ya, meskipun masih ada kemungkinan kita tidak diterima ada, tetapi kemungkinan kita bisa diterimanya itu jauh lebih besar. Kemudian berikutnya dari segi beasiswa overall sama dengan seluruh kampus di Arab Saudi. Untuk jenjang S1 kita di sana alhamdulillah mendapatkan beasiswa uang saku sebesar 840 real setiap bulannya. Kemudian uang tiket pulang pergi selama liburan di musim panas. Kemudian kita mendapatkan akomodasi buku setiap tahunnya, akomodasi kesehatan, asrama, ya kemudian ada potongan harga makan di restoran kampus, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang Masya Allah. Mungkin yang membedakan di kampus kami tentang kebijakan membawa keluarga dan juga kebijakan tentang mahasiswa putri atau mahasiswi gitu ya. Di kampus kami ada beberapa mahasiswi dan setelah kita lihat ya kasus yang ada, mahasiswi itu jauh lebih mudah untuk diterima dibanding mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa mungkin seperti saya menunggu 4 tahun, 5 tahun dari semenjak daftar baru keluar visa. Adapun mahasiswi kadang hanya setahun 2 tahun dengan syarat sudah memiliki mahram di Mekah. Atau lebih kuat lagi apabila kakak wanita ini suaminya mahasiswa Mekah atau kakaknya mahasiswa Mekah, intinya mahramnya itu juga berkuliah di Ummul Qura gitu. Jadi beberapa atau bahkan mungkin dari 40 orang mahasiswa itu 90% sudah menikah, sudah berkeluarga, kemudian dibawa ke sana anak istrinya, dan istrinya pun dengan izin Allah diberikan kemudahan untuk ikut studi di sana gitu. Nah, mungkin ini privilege yang kita dapatkan. Kemudian juga dalam membawa keluarga, ya kan ada beberapa kampus yang tidak membolehkan di jenjang S1 tidak boleh bawa istri dulu. Nanti S2 boleh baru boleh bawa istri misalnya. Atau ada beberapa kampus yang memberikan syarat silakan bawa istri tapi harus memberikan uang jaminan yang besar. Ya kurang lebih sampai 100 atau 150 juta. Yang uang itu akan dikembalikan di akhir nanti. Ya, akan tetapi di kampus kami alhamdulillah diberikan kemudahan dari jenjang diploma sampai S3 itu sudah diberikan kemudahan, dipersilakan yang ingin membawa keluarga di sini maksudnya istri, itu tanpa harus membayar doman, tanpa harus membayar uang jaminan, dan tanpa ada syarat-syarat harus S2, harus S3 dan lain-lain. Jadi mudah gitu. Makanya dari 40 orang mahasiswa tadi saya katakan, hampir 90%-nya sudah menikah. Yang tinggal di asrama itu mungkin hanya tersisa kurang lebih 10 orang, ya termasuk saya. Jadi di asrama itu orang Indonesia hanya ada sedikit sekali, karena sisanya memang sudah pada berkeluarga dan menyewa rumah di luar kampus. Seperti itu. Jadi ini sudah jam 4:30, mungkin itu sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali kita lanjut dengan Q&A saja. Insya Allah apa-apa yang teman-teman, Bapak Ibu tanyakan, saya bisa jawab, saya akan jawab. Ketika memang saya tidak bisa jawab, nanti insya Allah saya akan berikan informasi tersebut di lain kesempatan. Jadi mungkin tidak hanya terhenti di sini ya,
Mas Ripto. Jadi mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi Bapak dan Ibu, kita bisa saling follow-follow di Instagram atau di Facebook, atau kita bisa saling bertukar nomor WhatsApp untuk bisa berbagi informasi tentang kampus Ummul Qura ini lebih lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.